wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Jubairiyah dari Prodi Psikologi Islam angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bentuk kata. Yuk kita simak bareng-bareng. Macam kata itu ada 4. Yang pertama ada kata majemuk, yang kedua ada kata berimbuhan, ketiga ada kata depan, dan keempat itu ada kata ulang. Mari berpikir, apa itu kata majemuk, apa itu kata berimbuhan, apa itu kata depan, dan apa itu kata ulang. Mari kita simak bersama. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan arti baru. Dari segi struktur ialah bahwa di antara kedua morfem dasar yang membentuk kata majemuk itu tidak dapat diselipkan kata lain tanpa menghilangkan sifat hubungan erat makna antara kedua morfem dasar gabungan itu. Ada kata majemuk yang seolah-olah telah melebur menjadi kata baru karena arti setiap morfem dasarnya sama sekali tidak menonjol lagi. Kata seperti itu dikatakan sudah senyawa. Ditinjau dari kata yang membentuknya itu ada 7. Yang pertama dari kata benda dan kata benda. Contohnya itu anak emas, kapal laut, kapal batu, dan sapu tangan. Yang kedua itu ada kata benda dan kata kerja. Contohnya meja tulis, meja makan, kapal terbang, dan papan tulis. Yang ketiga itu ada kata benda dan kata sifat. Contohnya itu sekolah tinggi, orang tua, rumah sakit, dan anak pandai. Yang keempat itu ada kata sifat dan kata benda. Contohnya tinggi hati, rendah hati, besar kepala, dan panjang tangan. Dan yang kelima itu ada kata sifat dan kata sifat. Contohnya cerdik pandai, lemah lembut, dan tinggi besar. Yang keenam itu ada kata bilangan dan kata benda. Contohnya Dwi Warna, Panca Indra, dan Sapta Marga. Yang terakhir itu yang ketujuh ada kata kerja dan kata kerja. Contohnya pulang pergi, keluar masuk, dan naik turun. Apabila ditinjau dari segi hubungan kata yang membentuknya itu ada 4. Yang pertama ada morfem pertama merupakan prefix. Contohnya prasejarah, praduga, dan prasarana. Yang kedua itu ada morfem pertama merupakan pangkal kata. Contohnya kapal laut, rumah adat, dan meja tulis. Yang ketiga ada morfem kedua merupakan pangkal kata. Contohnya Mahaguru, Bumi Putra, dan Purbakala. Yang keempat ada morfem pertama dan kedua mempunyai hubungan sederajat. Contohnya itu ada tua muda, pulang pergi, naik turun, sanak saudara, dan ayah bunda. Dan yang kedua itu ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambah imbuhan pada kata dasar. Sehubungan dengan itu, imbuhan yang lazim digunakan sebagai unsur pembentuk kata dalam bahasa Indonesia paling tidak terdiri atas 4 macam dan masing-masing diberi nama sesuai dengan posisinya pada satu kata. Pertama itu ada imbuhan yang terletak pada awal kata, lazim disebut awalan atau prefix. Yang kedua itu ada imbuhan yang terletak pada akhir kata, lazim disebut akhiran atau sufiks. Yang ketiga itu ada imbuhan yang terletak pada tengah kata, lazim disebut sisipan atau infiks. Dan yang terakhir yang keempat adalah imbuhan yang terletak pada kata. Jenis kata berimbuhan itu ada 4. Yang pertama itu ada kata yang berprefix atau berawalan, misalnya berlari, berpikir, menulis, penulis, dan bekerja. Yang kedua itu ada kata yang berinfix atau bersisifan, misalnya gemetar, gerigi, gemilau, dan gelegar. Dan yang ketiga itu ada kata yang bersufiks atau berakhiran, misalnya timbangan, langganan, pegangan, dan tinjauan. Yang keempat itu ada kata yang berkonfiks, berawalan, dan berakhiran, misalnya persatuan, persaudaraan, kerajaan, kebenaran, kementerian, kemahasiswaan, dan persahabatan.
Yang ketiga itu ada kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan atau frase preposisional. Macam-macam preposisi itu ada 3. Yang pertama preposisi dasar, misalnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam, daripada, tentang, pada, tanpa, untuk, demi, atas, depan, dan dekat. Yang kedua itu ada gabungan preposisi plus non preposisi, misalnya di atas rumah dan dari tengah-tengah kerumunan. Yang ketiga itu ada gabungan preposisi plus kelas kata plus preposisi plus kelas kata, misalnya dari rumah ke jalan, dari Bogor sampai Jakarta, dan dari pagi hingga petang. Dan yang ketiga itu ada preposisi yang menunjukkan ruang lingkup, misalnya sekeliling, sekitar, sepanjang, dan seputar. Yang keempat atau yang terakhir itu ada kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar yang mengalami proses pengulangan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengulangan itu pula dapat mengalami perubahan bunyi. Jenis kata ulang itu ada 5. Yang pertama itu ada perulangan seluruh kata dasar maupun kata berimbuhan. Kata ulang ini disebut dwilingga. Contoh anak-anak, jalan-jalan, dan malam-malam. Yang kedua itu ada perulangan berubah bunyi atau saling suara. Perubahan bunyi ini ada terjadi pada vokal dan ada pula yang terjadi pada konsonan. Contohnya itu serba-serbi, warna-warni, dan bolak-balik. Dan yang ketiga itu ada perulangan berimbuhan. Imbuhan tersebut ada yang melekat pada bagian awal kata serta pada bagian awal dan akhir kata. Contohnya berlama-lama dan bersenang-senang. Yang keempat itu ada perulangan sebagian atau disebut juga dwipurna. Perulangan ini terdiri hanya pada sebagian bentuk dasar. Contohnya rerumputan, lelubur, lelaki, dan gerigi. Dan yang kelima itu ada perulangan semu. Contohnya kupu-kupu, laba-laba, kura-kura, dan ubur.